Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas handphone ini. Ya, ini adalah Realme C3. Mungkin kalian sudah tahu ya handphone ini. Saya nggak akan reviewnya atau menjelaskannya secara panjang, tapi saya akan membahas pengalaman saya bermain game di handphone ini, terutama ya untuk game PUBG Mobile. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk langsung ke gaming ya. Iya, ini dia, kita sedang ada di menu training atau menu latihan. Di menu ini saya akan membahas sedikit ya. Untuk di menu ini, menu latihan ini, saya nggak ada nemuin kendala yang fatal ya. Cuman satu kelemahannya, handphone ini memang nggak ada gyroscope, sehingga delay ya. Dia hanya memanipulasi hardware sensor yang lain untuk dijadikan sebuah software ya. Maaf kalau salah, boleh diralat ya, sehingga ya delaynya lumayan nih ya nih. Tapi untuk yang lain, handphone ini, oh iya saya lupa, handphone ini bisa smooth ultra ya, atau HD high. Tapi saya sarankan kalau mau experience yang aman untuk main, kita main di smooth ultra aja atau smooth high. Tapi kalau saya mentok kanan sih sukanya. Nah, kalau kita berlari seperti ini, dia FPS-nya stabil. Mungkin ini di 39 atau 40, kita zigzag gini juga, kita swipe jari, kita swipe bidikan kita, crosshair kita. Nah, sesekali memang ada ngeframe ya, tapi enggak selalu. Ini untuk mode latihan ya, ingat. Saya baru bahas di latihan. Terus kalau kita tembak musuh, dia enggak ada. Kalau delay sih, saya rasa ini ada delay sedikit. Karena saya sebelumnya pakai device yang high end. Sehingga pada saat saya mencoba yang seperti ini, ya saya merasakan ini ada delay. Tapi sedikit sekali ya, itu bukan masalahnya. Bukan masalah sekali. Oke, sensitivitasnya, cuman kalau untuk gerak ke samping, kiri, kanan, atas, bawah, untuk kita geser ya. Jadi ini mungkin kalian nggak bisa lihat ya, tapi kalau saya bisa lihat. Saya geser sedikit dulu, baru dia mau jalan gitu. Tapi nggak masalah sih kalau kalian yang mainnya barbar ya. Tapi kalau kalian mainnya butuh akurasi kayak pakai sniper ya, itu pasti akan mengganggu. Oke, saya rasa hanya itu aja di mode ini. Jadi di mode latihan ini nggak ada masalah, semua bagus. Tapi selanjutnya kita akan coba di mode lain ya. Oke, kita exit dulu. Kita akan coba di menu TDM ya. Kita main TDM dulu. Arcade. Maaf. Duh, belum di-download. Ntar saya download dulu. Oke, sudah di-download ya. Kita masuk aja langsung. Nah, kita sudah masuk ya. Di sini saya pakai settingan smooth ultra ya. Berarti FPS-nya di lock di 40 frame per second. Oke. Nih, kita lihat ya. Disinilah kita mulai merasakan yang namanya. Kita kalau saya ya, ini kalau pengalaman saya. Kalau saya hadap-hadapan sama orang, saya selalu kalah. Kecil peluang saya untuk menang. Apa? Karena respon
Atau memang saya yang main nggak bisa atau gimana ya? Oke, saya anggap saya nggak pakai. Kita matikan aja giroskopnya ya, karena sudah nggak mungkin lagi kalian pakai giroskop di handphone ini. Nggak ada gunanya kalau kalian aktifkan. Saya merasa kayak gimana ya? Nah, oke, masih bisa. Kalau untuk TDM itu masih bisa lah kita ngimbanginnya ya main, walaupun tadi saya karena kan saya pakai handphone sebelumnya high end ya, jadi saat saya coba turun ke sini, kalau untuk main sih nggak ada masalah kalau di TDM ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri nggak ada masalah. Cuman kadang pada saat kita ketemu musuh itu frame-nya suka ngedrop ya. Saya nggak tahu ngedrop di berapa, tapi kalau prediksi saya itu ngedropnya di, nah itu ngedrop kan. Teman saya tiba-tiba pindah ke kanan, kayak ngecheat aja. Dropnya di, atau memang saya nge-lag, tapi enggak, saya 20 ms ya sinyalnya. Mungkin ini ngeframe-nya ke 30 atau 29 28 lah kalau ketemu musuh. Ini kan karena video ini saya cut di 30 fps, jadi nggak bisa lah kalian rasain 40 fps nya pada saat dia turun ke 30. Aman sih. Aduh. Kalau untuk TDM masih enak. Cuman ya kalau kalian memang baru mau main PUBG atau sebelumnya yang pakai HP mid-range ya, ini nggak ada masalah sih, pasti sama aja 11-12 lah, kecuali giroskopnya memang beda karena dia nggak ada giroskop ya. Tapi yang lainnya nggak ada beda. Tapi kalau kalian sebelumnya pakai handphone high end, pasti kalian akan kesel kayak saya, karena saya nggak biasa. Mungkin lama-lama akan biasa, tapi itu nggak masalah sih. Jadi untuk TDM ini kesimpulannya masih bagus, walaupun kalau kita ketemu musuh suka ngeframe ya. Saya nggak bisa liatin indikator FPS-nya ya, karena saya coba install sudah saya cari-cari itu banyak yang fake ya. Masa iya dia di 60 fps 58 60, padahal saya settingnya di 40, kan aneh. Jadi kalau prediksi saya ini ngeframe ke 29 28 pada saat ketemu musuh ya. Untuk TDM aman. Kita lanjut lagi setelah ini ke game kita lanjut ke klasik ya. Kita main di rank ya. Salah, maaf, kita main di ini apa namanya ya, ranking deng. Kita main di Sunhawk aja dulu. Kita coba turun. Nah itu tadi ngeframe kan, itu ngeframe itu saya rasa, padahal cuman bunyi bom meledak loh, cuman bunyi bom meledak aja dia ngeframe. Nah oke, kita selesaikan aja ya, tanggung. Tim kita nih menang kayaknya. GG tim kita. Ini kebetulan saya dapat tim GG nih. Saya nggak biasa jadinya. Aduh. Ya, untuk TDM aman, kesimpulannya aman. Untuk
TDM, tapi kadang suka nge-frame drop ya. Frame drop itu biasanya kalau ketemu musuh, ada bom misalkan di dekat kita, itu suka nge-frame juga. Tapi sejauh saya main nggak ada masalah sih. Oke, kita lanjut lagi ke apa namanya, open later. Kita lanjut ke klasik. Kita main di Sunhawk aja ya. Aduh, Sunhawk belum di download. Yaudah, kita main di Angel ya. Kita auto matching aja. Ini akun saya sih. Kita auto matching nggak apa-apa. Tes. Kita auto matching di Angel. Aduh, ini mode malam ya. Ya udah nggak apa-apa. Karena kita cuma coba ya, kita nggak main sampai selesai. Kita coba turun di tempat barbarian ya. Barbarian, tempat barbar ya. Pochinki. Nah, ini kadang suka touchnya suka nggak kepencet, suka ya nggak akurat lah. Kadang terpencet, kadang nggak. Itu kalau di map ya. Saya udah pengalaman juga. Jadi saya pada saat saya coba masih, ternyata ya udah saya bahas lagi, masih berarti. Karena kemarin sudah dapat update ya. Berapa minggu, hampir satu mingguan yang lalu lah. Nah, ngeframe kan, nah frame itu ngeframe itu. Saya rasakan kalau orang sebanyak ini ngeframe banget. Bahkan saya sudah turunin di smooth high pada settingan ini. Smooth high masih juga. Jadi ya ada yang nggak mau, semuanya mau turun Pochinki. Oke, kita turun di Pochinki ya. Kita rasakan. Ini pengalaman saya nggak melebih-lebihkan HP, nggak menjelekkan, tapi ini memang kenyataan yang saya alami. Mungkin kedepannya bisa diubah dengan update software, tapi kecil kemungkinan lah kalau ada update dia bisa ngubah secara totalitas, secara perfect. Itu sangat kecil kemungkinan. Ya, kita akan turun sedikit lagi. Bisa nggak ya turun miring ini? Oke, aduh. Ini pada saat turun seperti ini aja udah rasa banget ini frame ini. Ini nggak 40 lagi nih. Ya. Nah, itu. Saya mandang aja ngeframe dia. Jadi ini enggak 40 lagi nih. Saya mohon maaf kalau saya enggak menjelekkan, tapi ini pengalaman saya ya. Mungkin yang ada punya pengalaman lain bisa tambah di kolom komentar ya kalau ada. Aduh, kan saya nggak terbiasa jadi. Saya berasa nggak main di 40 ini loh. Aduh, saya kenok kan. Atau memang saya yang nggak bisa main ya. Tapi ya, saya ingat saya ini kayak gitulah. Karena kebetulan kita nggak ketemu musuh yang banyak ya. Tapi kesimpulannya kalau untuk ini pasti ngeframe dia. Jadi kesimpulan saya untuk handphone ini,
Kalau untuk yang suka main PUBG hanya untuk hiburan ya, untuk ya apalagi sekarang kita lagi WFH ya, work from home, jadi kita di rumah saja ya, cuman untuk happy happy aja ya, untuk main game happy happy, nggak sampai mengejar tier sampai crown, sampai ace ataupun sampai conqueror. Saya rasa ini nggak ada masalah handphone ini buat kalian pakai. Tapi jika kalian makainya memang ngejar ya, istilahnya nggak sampai top player banget lah, tapi kalian ingin dapat hasil yang lebih baik, saya nggak sarankan ya. Itu aja sih. Tapi kalau untuk sekedar untuk senang-senang lah, nggak masalah ini. Tapi ada satu yang bagus di handphone ini untuk game yang lebih cocok di handphone ini, yaitu game Mobile Legend. Nah, untuk Mobile Legend nanti kita akan bahas di sesinya ya. Tapi untuk ini sampai di sini aja dulu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalau mungkin punya pengalaman yang lain boleh silakan komen ya. Jadi saya juga bisa tahu, bisa memperbaiki jika saya ada salah. Baiklah, sekian ya. Terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai pengalaman saya akan saya jelaskan lagi secara singkat. Yang pertama mengenai touch response HP ini, kalau kita tekan untuk push, dia memang ada sedikit delay, tapi sangat kecil sekali. Yang kedua, kalau kita geser crosshairnya ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas, ke bawah, nah dia ada sedikit delay. Jadi pada saat kita menggeser sedikit jari kita, jempol kita, dia belum mau berjalan, tapi nanti setelah itu dia akan baru bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Dan untuk kita bermain secara klasik, jika ketemu musuh yang cukup banyak dan bahkan sedikit sekalipun, itu FPS-nya akan turun di 30, bahkan bisa di bawah 30. Dan juga jika kita terkena bom atau kita sedang naik mobil, dia bisa menurun sekali. Jadi itu sangat mempengaruhi performa kita pada saat kita main. Karena kalau FPS drop itu sangat menyebalkan. Yang tadinya kamu geser crosshair kamu 1 cm sudah pas sesuai dengan target kamu, dan kenyataannya ada frame drop, maka yang kamu geser tadi akan beda hasilnya untuk aim kamu nanti tembak ke musuh. Jadi kesimpulan saya mengenai handphone ini memang cocok dipakai untuk orang yang sekadar mencari hiburan bermain game PUBG, nggak mengejar tiernya sampai tinggi banget, top player apalagi, atau menginginkan hasil yang bagus tapi nggak sampai top player pun nggak apa-apa, tapi hasilnya lebih baik gitu, tinggi gitu, minimal ace atau apalah ya, atau crown 1 ya. Saya nggak terlalu saran ya. Mungkin bisa kamu kejar kalau kamu main aman, tapi kalau kamu main begitu kan ya, kamu hanya ngejar nyetir tapi nggak ngejar skill ya. Kalau kamu ngejar skill otomatis kamu bisa tusun, apalagi kalau dia frame-nya ngedrop pada saat kamu ingin barbar maaf maksudnya. Jadi ya itu saja kesimpulannya, sehingga jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf ya. Tapi itu hanyalah opini pribadi saya berdasarkan pengalaman saya bermain handphone ini, atau menggunakan handphone ini untuk bermain game PUBG Mobile. Ya, sekian dari saya. Semoga kalian sehat selalu. See you next time guys. Thank you.